Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Rais Suriah PCNU Kabupaten Demak, Romo Kiai Haji Zainal Arifin Maksum beserta seluruh jajaran Suriah, Mustasar, Awan, Ketua Tanfidiyah Romo Kiai Haji Aminuddin Mas'udi beserta seluruh jajaran Tanfidiyah, para pejabat yang hadir, para pimpinan, para ketua lembaga beserta seluruh pengurus lembaga, ketua-ketua badan otonom, dan juga beserta seluruh jajaran pengurus badan otonom dan ketua-ketua MBC se-Kabupaten Demak beserta seluruh pengurus dan ketua-ketua ranting se-Kabupaten Demak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam rangkaian dari pelantikan dan muskercap PCNU Kabupaten Demak ini kita bisa melaksanakan halakoh kebangsaan. Tentu ini untuk merefresh kembali bagaimana literasi kita, tentu terkait dengan aswaja, terkait dengan bagaimana kita membendung radikalisme, fundamentalisme, dan lain sebagainya. Hadir bersama kita Gus Islah Bahrawi, beliau adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, yang sudah tidak asing bagi kita. Banyak pikiran-pikiran beliau yang tentu menghiasi ranah wacana dalam konteks pengembangan aswaja dan sekaligus juga bagaimana untuk menanggulangi radikalisme, terorisme, dan fundamentalisme. Tentu ini menjadi menarik karena sekarang ini di era 4.0 atau 5.0, di era society, di era pengembangan media sosial yang tentu ada plus minusnya, baik itu bagaimana pengembangan tentang literasi digital sekaligus kesadaran bagi kita untuk selalu merujuk pada bagaimana sumber-sumber yang paling valid dalam hal kita berinteraksi. Tentu ini membutuhkan kesadaran yang sangat tinggi dan sekaligus juga kemampuan kita dalam rangka untuk bagaimana hidup di era media sosial yang sekarang ini sedang gencar. Dan harapannya memang karena NU ini menjadi satu-satunya, maka satu-satunya penyangga NKRI dan sekaligus juga bagaimana menangkal segala isu yang terkait dengan itu, tentu ini konteks pelantikan dan muskercap NU ini menjadi penting dalam rangka untuk halakoh kebangsaan ini. Gus Islah Bahrawi, nanti monggo kira-kira waktu mungkin antara setengah jam maksimal 1 jam berserta dialog, karena ini waktunya betul-betul sangat berharga di sela-sela pelantikan. Nanti setelah halakoh kebangsaan ini nanti dilanjut dengan muskercap. Tetapi sebenarnya halakoh kebangsaan ini justru menjadi event atau agenda yang sangat penting di sela-sela pelantikan dan muskercap ini. Monggo kami persilakan pada Gus Islah Bahrawi untuk menyampaikan, sekaligus nanti dilanjutkan dengan sesi dialog ataupun interaksi feedback dari para peserta pelantikan dan muskercap pada hari ini. Monggo kami persilakan Gus. Terima kasih Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, wabil khusus pengurus cabang NU yang sudah dilantik beserta seluruh banom-banom santri yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas saya santrinya jenengan semua.
Ini cuma sok tahu aja, ini duduk di depan ini di daulat. Para alim, para ulama, dan siapapun yang ada dalam majelis ini yang bisa mendengarkan ini, langsung saja karena waktunya memang sangat singkat. Ada salah satu tulisan yang mungkin sudah banyak saya hantarkan di dalam beberapa halakoh gitu ya. Salah satu yang ditulis oleh salah seorang Tillman Scholar dari Harvard University, namanya Phil Caruso. Dia menulis bahwa satu-satunya, meskipun dia nanti akan mengatakan ada satu organisasi Skoci yang menjadi peran penting, yang menjadikan NU menjadi satu-satunya penopang dari kekuatan Pancasila di Indonesia, yang namanya organisasi itu adalah Nahdlatul Ulama. Ini Phil Caruso nulis tuntas dalam salah satu disertasinya di Tillman Scholar di Harvard University. Dia menulis bahwa satu-satunya yang masih bisa dianggap sebagai penyangga utama dari tegaknya Indonesia dan Pancasila ini adalah Nahdlatul Ulama. Ada organisasi yang menjadi pendampingnya, namanya Muhammadiyah. Itu pun setelah mengakui bahwa Muhammadiyah itu mengakui bahwa Pancasila adalah falsafah dasar negara. Nah, ini menjadi penopang. Nah, tapi tulisan dari Phil Caruso ini kemudian menjadi satu titik persoalan utama bagi NU, bahwa NU menjadi target utama dari berbagai kelompok yang ingin merubuhkan negara ini, yang ingin menguasai ini. Tulisan Phil Caruso ini kemudian menjadi inspirasi dari berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional yang ingin merubuhkan Pancasila, karena Phil Caruso sedikit membuka rahasia itu. Nah, kalau kata Phil Caruso dijelaskan mengapa NU itu penting, karena NU menjadi organisasi yang tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Ini jelas. NU tidak pernah memberontak terhadap NKRI, bahkan disandingkan dengan komunis pun NU pernah mau. Meskipun NU nanti diserang juga oleh PKI habis-habisan. Nah, NU juga menjadi satu-satunya entitas di Indonesia yang paling sanggup untuk berdiri dengan masyarakat lain yang berbeda pemahaman, berbeda keimanan, maupun berbeda dalam konteks primordial lainnya. Ini kata Phil Caruso. Makanya NU itu adalah satu-satunya lembaga yang bisa diandalkan untuk masa depan Indonesia. Ini nggak berlebihan nih. Karena Phil Caruso itu mengkaji tulisannya itu berdasarkan faktor historis, empiris, dan persoalan-persoalan politik budaya di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mendalami tulisan ini, saya menemukan tulisan ini ketika saya masih ada di Amerika. Saya pernah di Amerika 4,5 tahun. Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya penurunan nilai Islam yang ada di Amerika itu adalah kelompok-kelompok yang memang gagal untuk melakukan intimasi sosial. Dasar orang Amerika itu intimasi sosialnya sangat miskin. Orang Amerika itu sangat miskin dalam intimasi sosial. Yang masuk ke sana itu adalah Islam-Islam yang justru tidak menganjurkan intimasi sosial, yang justru ego sektoral. Nah, ini yang menjadi problem, sehingga orang-orang Amerika betul-betul kelompok-kelompok Kristen militan di Amerika yang mengatasnamakan evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan dan sebagainya itu menjadi bangkit hari ini, karena Islam ternyata gagal menjadi agama penyejuk di Amerika, sehingga akhirnya yang timbul adalah Islamofobia. Saya tinggal di Amerika ketika 9/11 terjadi. Saya merasakan bagaimana seorang Islam baik-baik kemudian menjadi terduga teroris juga seperti saya. Saya harus melapor ke Kementerian Kehakiman 1 bulan sekali hanya untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah orang Islam yang tidak terlibat sedikit pun dengan aksi teror. Dengan kata lain, orang Islam di sana itu semuanya menjadi terduga teroris. Nah, ini yang menjadi pandangan dari kita hari ini. Nah, NU betul-betul memberikan jaminan intimasi sosial dalam berbagai perbedaan di Indonesia yang ada hari ini. Persoalannya memang NU kemudian menjadi sasaran tembak, baik dari kelompok-kelompok ekstrim kanan, radikal kanan seperti Wahabi, seperti kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin
maupun kelompok-kelompok dari Hizbut Tahrir. Nah, ini yang menjadi penyakit dari kelompok kanan kepada kalangan NU hari ini. Semakin besar NU, maka semakin banyak orang yang ingin mengecilkan NU. Semakin solid NU, semakin bersatu NU, akan semakin banyak orang yang ingin memecah belah NU. Semakin penting NU, maka semakin banyak orang yang ingin menganggap NU itu tidak penting. Tantangan NU ke depan itu tidak sederhana. Makanya pengurus PCNU di Kabupaten Demak ini bukan hanya diganggu oleh kelompok-kelompok kanan seperti yang saya sebutkan tadi, tapi juga oleh kelompok-kelompok kiri. Kelompok-kelompok kiri seperti anarko-sindikalisme ini juga bukanlah sebuah ancaman yang sangat sederhana. Mereka juga akan pasti menjadikan target NU sebagai target utama untuk dipecah belah, dihasut, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politis. Nah, kalau saya sering mengatakan bahwa pemecah belahan di tubuh NU itu sudah ada di depan mata, itu sebenarnya bukan hanya di depan mata, sudah kita rasakan secara bersama. Mungkin kalau kita mau jujur semua, ada gerakan-gerakan yang memecah belah NU baik secara politik maupun secara gerakan-gerakan kebudayaan. Ini banyak sekali. Dan bahkan ada orang yang mengaku Nahdien, ajarannya sama, ubudiyahnya sama, tapi dia punya cita-cita khilafah. Makanya ketika saya menyerang salah satu ustadz yang dikenal dia juga melawan Wahabi secara habis-habisan, dia juga memprotes pemahaman-pemahaman Wahabi, dan ketika dia mengusung khilafah juga saya menyerang dia, menolak itu. Yang nyerang saya itu justru teman-teman NU sendiri. Artinya proses pemecah belahan di tubuh NU sudah sangat efektif. Kalau saya memprotes salah satu ustadz misalnya yang dikenal selama ini bergerak di kalangan Nahdien dan muhibbinnya itu kalangan Nahdien, tapi dia mengatakan bahwa umat Islam itu wajib mendukung khilafah, lalu saya protes terhadap dia ini, yang justru mencaci maki saya itu teman-teman NU, Pak. Ini artinya apa? Efektifness pemecah belah di tubuh NU itu sudah terjadi. Bahkan ketika saya protes kepada fatwanya ulama ini ketika mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafirnya, tidak boleh mengatakan seperti itu, karena murid-murid SMP di Solo kemudian bergerak ke pemakaman Kristen dan menggergaji nisan-nisan salib yang ada di pemakaman Kristen. Ketika saya protes tentang fatwa ini, yang nyerang saya itu justru teman-teman NU sendiri. Nah, ini kan kemudian sudah saya rasakan sendiri bagaimana pemecah belahan di tubuh NU itu terjadi hanya demi cita-cita politik yang berbeda. NU kita tahu tidak mau berpolitik, tapi cita-cita politik kita kan punya, tetap menjaga NKRI dan menjaga keutuhan bangsa ini. Itu cita-cita politik NU, bukan soal khilafah, bukan soal negara-negara teokratis. Nah, ini yang menjadi masalah di kita. Kelompok kiri juga menyerang NU. Kalau kita perhatikan pergerakan di medsos, kelompok-kelompok kiri ini juga tidak berhenti, Pak. Kelompok-kelompok anarki yang sebenarnya ingin meruntuhkan negara ini juga menyerang NU juga. Bahkan dia juga, ya mohon maaf, melecehkan ulama-ulama NU juga. Nah, ini sangat efektif. Belum kita bicara dengan kelompok radikal tengah, Pak. Kelompok radikal tengah ini adalah kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok LGBT dan sebagainya. Mereka ini memang tidak akan memberontak ke negara ini, tapi secara tidak langsung justru akan meluluh lantakan intimasi sosial dan budaya-budaya kita. Jadi menjadi orang NU hari ini, apalagi menjadi pengurus NU, itu tidak sederhana, Pak. Perjuangannya sangat berat. Ada dari kelompok ekstrim kiri, ada kelompok dari ekstrim kanan, radikal kiri, ada juga radikal tengah yang tidak pernah kita perhitungkan. Karena mereka tidak ingin meruntuhkan Pancasila, mereka hanya ingin membaur kepada kita, tapi mereka melakukan campaign-campaign yang sifatnya walk in movement. Kalau hari ini bapak-bapak masuk ke beberapa sekolah, kalau kita mau numpang toiletnya, toilet itu kan biasanya untuk perempuan dan laki-laki. Di beberapa sekolah internasional itu ada kelompok yang namanya netral gender. Itu apa? Untuk kelompok LGBT, Pak. Nah, kelompok-kelompok ini yang juga mulai bergerak seolah-olah mereka ini adalah kelompok-kelompok yang berada di lingkungan kita. Tujuannya apa? Ya tujuannya
supaya eksistensi mereka ini tetap timbul, tetap ada, dan kemudian berlindung di balik nama besar NU. Ini banyak Pak, kalau kita perhatikan gerakan-gerakan seperti ini mengatasnamakan kemanusiaan, mengatasnamakan kedamaian. Ini juga dimotori oleh kelompok-kelompok NGO dan kelompok-kelompok SJW, Social Justice Warrior. Makanya ketika saya memprotes tentang ajaran-ajaran Panji Gumilang yang betul-betul mengusik nilai akidah kita, yang menghantam saya itu adalah kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok radikal tengah ini. Mereka ini kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok kalau mau dibilang wasatiyah ya wasatiyah. Mereka tidak akan memberontak ke negara ini, tapi mereka mendukung eksistensi-eksistensi yang justru akan melunturkan nilai-nilai akidah kita. Orang NU itu sudah biasa Pak menghadapi perbedaan fikih, sudah biasa. Kita dihantam oleh kelompok-kelompok yang nggak mau baca kunut, itu udah biasa kok. Dihantam oleh kelompok-kelompok yang nggak mau tahlilan, yang nggak mau maulidan, kita udah biasa menghadapi itu. Ketika zaman Muhammadiyah masih ganas-ganasnya, kita kan sering dipersekusi orang-orang NU. Ketika ada orang meninggal kan udah biasa direbut Pak, orang meninggal itu supaya tidak dibacain talqin, kan itu udah biasa itu. Kita menghadapi itu udah biasa. Tapi ketika persoalan akidah, justru yang membela adalah kelompok-kelompok dari radikal tengah ini. Nah ini yang juga harus kita waspadai dari teman-teman dari NU. Ini memang sangat tidak sederhana. Bapak Ibu sekalian, saya baru pulang dari Tunis Pak. Dalam kurang lebih sekitar 4 bulan terakhir ini saya mondar-mandir ke Timur Tengah. Saya datang ke Muscat, ke Oman, saya kemarin datang ke Tunis, saya datang ke perbatasan Libya, saya keliling di Tunis, saya mampir ke Sharjah, mampir ke Dubai. Beberapa bulan yang lalu saya sempat ke Mosul, ke Irak. Saya hanya ingin mencari tahu Islam di Timur Tengah itu seperti apa sih sekarang. Dan yang menjadi persoalan adalah ketika saya transit di Dubai, saya iseng-iseng ke toko buku, saya menemukan sebuah buku yang menurut saya hari ini kita betul-betul tidak berdaya. Buku yang ditulis oleh Stephen Hawking tentang Big Bang Theory dan juga tentang mekanika kuantum, yang membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Dibongkar rasionalitas berpikir kita bahwa Tuhan itu nggak ada, kata Stephen Hawking di buku itu, bahwa alam semesta ini terjadi karena ledakan besar yang dinamakan Big Bang Theory. Di situ ada pertanyaan yang ditanyakan sendiri oleh Stephen Hawking. Ya mungkin ledakan besar ini juga dilakukan oleh Tuhan, tapi dibantah sendiri juga oleh Stephen Hawking. Ledakan besar ini terjadi karena ada energi positif dan energi negatif yang digerakkan oleh sebuah kekuatan besar yang bernama mekanika kuantum. Nah, ledakan besar ini yang menciptakan berbagai planet-planet dan tatanan di universe ini, di alam semesta ini. Kesimpulan besarnya bahwa terciptanya alam semesta ini bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi karena memang energi positif dan negatif melalui mekanika kuantum mengacu kepada teorinya Albert Einstein, MC kuadrat itu. Kalau saya menemukan buku ini di Eropa mungkin nggak aneh Pak, saya temukan ini di Arab. Jadi jangan heran kalau di Arab itu ada berita belakangan ini bahwa tingkat ateisme paling tinggi itu adanya di Arab, wabil khusus di Saudi. Orang yang peningkatannya sangat tajam itu hari ini di negara-negara yang menggunakan sistem teokrasi dan penduduknya dikenal agamis, paling tinggi tingkat ateisme itu adanya di Arab. Dan di Saudi paling tinggi di tatanan negara-negara Arab. Ketika saya ke Tunis Pak, saya menemukan buku dari Stephen Hawking yang lain lagi, yang lebih memperjelas bahwa Tuhan itu nggak ada. Coba bayangin itu. Dan ketika saya ke Muscat, saya menemukan buku yang ditulis oleh seorang dokter ahli saraf dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Dia menulis buku God Delusion. Kalau saya menemukan ini di Eropa atau di Amerika, saya nggak heran Pak. Ini saya temukan di negara Arab yang 96% penduduknya beragama Islam, 4% non-Islam. Dan Richard Dawkins membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Yang menghidupkan manusia di seluruh alam semesta ini adalah 1,5 miliar saraf yang ada di tubuh kita. Satu saja putus kita stroke Pak. Jadi Tuhan kita itu adalah saraf-saraf itu, kata Richard Dawkins. Saraf ini terbentuk secara genetik, secara biologis
Kalau orang sarafnya kurang komplit, maka orang itu akan lahir cacat. Nah, Tuhan kita itu adalah saraf itu, kata Richard Dawkins. Dan buku ini di-download 3,8 juta oleh orang Arab. Persoalannya bukan dari persoalan ateis, Pak. Kita yang hidup di Demak mungkin enak. Oh enggak, Gusti Pangeran itu masih ada, nggak mungkin kita percaya kepada itu. Persoalannya, Pak, tidak ada satupun ulama, tokoh agama yang melawan pemikiran ini sampai hari ini. Seharusnya ada dari kalangan ulama Islam atau tokoh agama lain yang bisa menyajikan sainteisme, agama yang berbasis ilmu pengetahuan. Jadi buku-buku seperti ini hari ini melenggang sendirian di seluruh permukaan bumi ini, Pak, terutama di negara-negara Islam, karena mereka tahu, Pak, bahwa hanya Islamlah yang pernah memberikan kontribusi peradaban ilmu pengetahuan ke seluruh manusia di muka bumi ini. Ketika Eropa mengalami masa kegelapan, ilmu pengetahuan Islam itu betul-betul merajalela dan berhasil mendrive, menyetir peradaban manusia sampai hari ini. Jabir Ibnu Hayyan menemukan teori oksidasi dan fermentasi, mempengaruhi ilmu kimia sampai hari ini. Angka 0 dalam matematika diciptakan oleh Al-Khawarizmi, dipakai sampai sekarang. Makanya yang kemudian menjadi sasaran terhadap kelompok-kelompok komunitas muslim dari kalangan-kalangan ateis yang berbasis ilmu pengetahuan ini adalah negara-negara Islam, Pak. Dan ketika saya cari parameternya untuk download buku-buku ini di Indonesia, memang masih belum beredar luas, Pak, belum diterjemahkan. Tapi kalau di e-book, Pak, pendownload di Indonesia hari ini sudah hampir mencapai 1 juta orang. Ini juga ancaman yang lain lagi, dan kita selama ini apa? Diam menghadapi ini. Kenapa? Otak kita nggak mampu, Pak, untuk melawan mekanika kuantum, teori Big Bang, dan juga saraf ini. Kesimpulan saya, kenapa? Karena kita sudah semakin menjauh dari ilmu pengetahuan, Pak. Kita sibuk berpolitik. Ulama-ulama kita sibuk berpolitik, Pak, tanpa disadari upaya-upaya menggerus akidah ini semakin merajalela di tengah kita. Dan ini tantangan buat NU sebagai organisasi terbesar muslim, organisasi muslim terbesar di dunia. Kita mulai dengan perlawanan terhadap pemikiran Hawking, Richard Dawkins, Sam Harris, Tim Hitchens. Mungkin bapak-bapak sekalian, mohon maaf, para alim, para ulama, mungkin gerah melihat buku ini dan mungkin nggak mau baca dan mungkin nggak mau beli karena harganya mahal. Saya harus baca ini, Pak. Saya ingin tahu orang ateis ini otaknya apa di dalamnya. Tapi saya juga nggak mampu, saya hanya sekedar tahu saja. Tapi kalau ini tidak dilawan, ini akan menggerus generasi muda kita dalam persoalan-persoalan akidah keislaman, yang tidak mustahil nanti ateisme ini akan menjadi agama baru di dunia ini dan akan menjadi agama mayoritas di dunia ini. Fungsi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin akan tergerus juga oleh pemikiran-pemikiran yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini menjadi persoalan yang lain lagi. Selain kita membahas soal Wahabi, Salafi dan sebagainya, mungkin kita semua tahulah bahwa itu adalah penggerus utama dalam keyakinan-keyakinan, terutama keyakinan-keyakinan fikih dari kalangan Nahdien. Belum kita bicara tentang komunisme, anarkisme, fasisme dan sebagainya yang dari kiri. Ini kan juga bergerak diam-diam. Nah, ini semua kita abai terhadap kelompok-kelompok yang berada di garis tengah ini, yang memang tidak pernah latihan militer, tapi setidaknya ini menggerus keimanan. Ada kelompok-kelompok ateis, kelompok-kelompok LGBT dan sebagainya. Nah, ini tantangan untuk NU ke depan. Makanya ketika NU 1 abad kemarin mengeluarkan fikih peradaban, ini jangan hanya sekedar jargon. Jadikan NU ini sebagai pengawal peradaban manusia, meskipun sekedar dari perspektif maqasidus syariah. Harus, Pak. Berpolitik, silahkan berpolitik, kawal produk-produk politik di Indonesia ini supaya tidak keluar dari maqasidnya. Tapi jangan lalai terhadap ilmu pengetahuan, Pak. Ilmu pengetahuanlah yang pernah menjayakan Islam sejaya-jayanya. Justru ilmu pengetahuan Islam itu tenggelam setelah apa? Setelah kita mulai berkenalan dengan politik. Yang kita lakukan apa akhirnya? Perang, ekspansi kekuasaan, saling tikam sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam,
Padahal politik dalam Islam itu tidak pernah mewariskan apapun, nol besar, nol besar. 600 tahun menguasai Eropa, apa yang disisakan? Nggak ada. Mari kita bantah-bantahan soal itu. Memang melahirkan ilmuwan seperti Maimonides orang Yahudi, melahirkan Al-Khawarizmi, melahirkan Ibnu Sina, pemikir-pemikir Islam dan seterusnya. Hanya itu yang disisakan. Yang disisakan apa? Ilmu pengetahuan. Pemeluk agama nggak ada, Pak. Secara genetik di Eropa itu tidak pernah diwariskan orang Islam. Setelah kekuasaan Islam runtuh di Granada, adakah orang Islam yang disisakan di sana? Nggak ada, Pak. Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang Quran dan tasbih. Tasbihnya dirampas, Qurannya dirampas, lalu dibakar sejadi-jadinya di Plaza de Granada. Masjid-masjid dirubah menjadi gereja, tempat azan jadi tempat lonceng hari ini, istana-istana khalifah menjadi museum hari ini. Dan secara genetik tidak ada orang Islam di Eropa sampai hari ini. Kalau ada orang Islam di Eropa itu imigran dan pengungsi, Pak. Nggak ada politik Islam menyisakan kejayaan-kejayaan Islam dan mewariskan legasi-legasi warisan-warisan Islam. Dalam sisi politis tidak ada, Pak. Salah kalau kita ingin menjayakan Islam lewat jalur politik. Salah besar. Kita diajari sejarah kok. Apalagi yang berbicara tentang khilafah dan sebagainya itu. Itu warisan sistem politik dari Romawi kok. Dikatakan itu buatan Allah. Ini kan modus-modus politik sebenarnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini ke depan sampai hari kiamat. Sambil berpolitik iya, tapi tolong peradaban ini jangan sampai menggerus akidah dari generasi kita, Pak. Makanya ketika Panji Gumilang mulai menggerus soal keimanan, soal akidah, saya paling protes pertama. Di Wonodadi Blitar pertama kali itu saya paling protes. Ketika orang belum bersuara tentang Panji Gumilang, saya sudah bersuara. Ini sudah menggerus keimanan, nggak boleh. Kalau soal perbedaan fikih, ada khotib perempuan di Jumatan, ada saf yang jarang, terus ada orang Kristen di sana, ya silahkan aja lah, itu persoalan-persoalan furu'iyah, soal-soal ikhtilaf dan sebagainya. Itu biasa kita menghadapi itu. Kita masuk ke Masjid Muhammadiyah, ya saya kadang-kadang kunut sendiri kok. Udah biasa itu, Pak. Itu nafsi-nafsi itu. Tapi kalau soal keimanan jangan main-main, Pak. Kita kan tidak mau Islam ini hanya dipeluk oleh kita yang masih hidup hari ini. Kita kan maunya itu sampai, kalau perlu sampai 50 turunan sampai kiamat, mereka itu tetap memeluk Islam, keturunan kita ini. Nah, kalau pemikiran-pemikiran yang menggerus akidah ini kita biarkan, tidak kita lawan, ya tidak mustahil, Pak. Islam ini hanya tinggal nama, hanya tinggal status saja di KTP. Tapi secara akidah sudah tergerus. Kita selama ini kan bangga sekali, Pak, melihat orang-orang artis masuk Islam. Wah, alhamdulillah, ini artis yang Sinead O'Connor almarhumah kemarin masuk Islam. Wah, keren ini. Secara kualitas, secara kuantitas, Islam itu selalu nanjak, Pak, pemeluknya. Selalu dibanding agama lain, Islam itu paling pesat secara kuantitas. Secara kualitas kita nggak ada apa-apanya, Pak. Karena apa? Ya mungkin secara kuantitas kan orang Islam ini kan nggak ada yang mau KB, Pak. Anaknya 8, terserah mau makan apa, terserah, pokoknya anaknya harus banyak. Orang-orang Barat, orang-orang Kristen itu justru paling tidak mau punya anak. Nah, ini makanya secara kuantitas kita meningkat, secara kualitas kita stagnan, Pak. Karena apa? Kita selama ini selalu berebut paling otentik dengan abad ke-8 di Masehi, sehingga kita tertinggal oleh peradaban. Huawei, Samsung, iPhone ini sudah memikirkan bagaimana handphone ini tanpa unit. Nanti chipnya ditaruh di otak, kalau kita mau telepon tinggal sebut nomornya, tinggal sebut namanya, terhubung ke saraf di dalam telinga kita. Kita kayak ngobrol sendiri gitu, tanpa unit. Nah, mereka udah mikirin itu di saat kita ini masih sibuk tuker tambah di konter-konter di kecamatan ini. Kita bukan produser, kita ini betul-betul definitely buyer. Manusia masa depan itu adalah manusia yang menguasai ilmu pengetahuan. Ini yang menjadi layer di atas. Ini nanti yang menentukan manusia-manusia layer di bawahnya yang betul-betul pasif dalam ilmu pengetahuan. Nah, NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini dengan ilmu pengetahuan, Pak. Nggak gampang, nggak sederhana. Sementara ketika ada kader NU yang sangat pinter yang hari ini sedang mencari doktoral di luar negeri, malah nggak kita urusin, Pak. Akhirnya mereka lebih memilih kerja di Singapura, kerja di Kanada, karena betul-betul tidak kita openi.
Nah, orang-orang pintar dari kader NU ini yang hari ini berserakan di luar negeri, itu harus betul-betul kita openi, kita ajak ke NU. Jangan sampai sekolahnya di Timur Tengah, pinter di sana, setelah pulang ke sini akhirnya menjadi kelompok-kelompok radikal yang terpapar oleh Wahabi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Profesor, doktor, tapi tetap aja cita-citanya mengusung khilafah. Percuma, Pak. Nah, saya kemarin di Tunis itu mempertemukan mahasiswa Indonesia dari Afrika dan Timur Tengah, bertemu dan berkumpul di Tunis bersama dubesnya. Kebetulan dubesnya orang NU, Suhairi Misrawi, membuat piagam Tunis, membuat kesepakatan bersama seluruh mahasiswa Timur Tengah dan Afrika untuk tetap menjaga Islam wasatiyah. Di situ kita gempur habis-habisan pemikiran mereka, Pak. Kalau tidak, Pak, mereka nanti kembali ke Indonesia, para alim, para ulama, mohon maaf saya dari tadi pak, ini nggak ada hormat-hormatnya. Nanti kembali ke Indonesia, mereka justru akan dicaplok oleh kelompok-kelompok kanan atau kelompok-kelompok tengah ini yang justru akhirnya akan menggunting dalam lipatan di negara kita sendiri. Kelompok-kelompok dari orang yang ingin meruntuhkan Pancasila dan ingin memecah belah NU dan ingin membubarkan NU ini hari ini sudah bergerak masif, Pak, di 3 komponen utama di negara ini. 1, di sektor telekomunikasi. Mungkin bapak-bapak harus tahu, yang namanya Telkom, Telkomsel, ini kelompok Minhum ini sudah ada di sana semua, Pak. Ketika kita lalai memikirkan itu. Ini telekomunikasi ini penting bagi sebuah negara. Kalau telekomunikasi ini sudah dikuasai oleh mereka, mereka tinggal menggerakkan orang untuk melakukan revolusi, akhirnya yang jadi sasaran kita-kita semua ini yang dipersekusi. Nah, ini yang kedua adalah minyak, Pak, bahan bakar, Pertamina. Ini mereka sudah berdiaspora di sana, Pak, kelompok-kelompok ini. Setiap terjadi kebakaran di kilang minyak, saya selalu curiga, ini head safety departmentnya siapa? Saya sudah memikirkan ke arah sana. Selalu alasannya disambar petir. Loh, kan ada master controlnya, ada teknologi yang bisa menangkal petir. Dan ketika ada kebakaran di Pelumpang, di Balikpapan, di Balongan, sampai di Rumbai, di Pekanbaru sana, selalu alasannya adalah penangkal petir. Karena serangan petir. Sementara ada master control yang seharusnya mengontrol pergerakan dari refinery itu supaya betul-betul safety. Kadang-kadang nggak ada di tempat, kadang-kadang lagi sibuk main bulu tangkis. Ini kan kesengajaan namanya. Pertamina itu sudah bukan dikuasai, tapi sudah bergerak, diisi oleh orang-orang mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah, tadi yang pertama apa? Telekomunikasi, kemudian minyak. Yang ketiga adalah sektor keuangan, Pak. Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan ini sudah betul-betul dikuasai oleh mereka. Nah, ini bukan dikuasai ya, artinya sudah banyak yang bergerak di tataran itu, di bea cukai dan berbagai elemen-elemen penting keuangan negara. Nah, ini menjadi PR kita bersama, Pak. Belum kita bicara listrik, Pak. Makanya ketika PLN, salah satu cabang PLN di Jawa Barat mengundang penceramah-penceramah radikal itu, saya paling teriak. Saya langsung teriak ke Erick Thohir. Akhirnya dibatalkan, tapi ternyata tetap dilanjutkan lewat Instagram Live. Protes lagi, udah telat. Ceramahnya udah selesai. Listrik berarti 4 ini sebenarnya, tapi listrik saya masukkan ke kategori tadi ke minyak sebenarnya, karena itu adalah sendi utama dalam akselerasi peradaban manusia. Berbagai komponen ini kita lalai, Pak, tidak menguasai itu. Dan kita lalai memasukkan orang-orang kita di situ. Dan kita semua tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memulai kooptasi dari lembaga-lembaga yang penting ini. Ini tugas siapa? Kalau mau dibilang tugas NU, tugas NU, Pak. Kita organisasi Islam terbesar. Islam itu adalah pemeluk terbesar di negara ini. Nah, ini kan tugas kita menjadi tidak sederhana. Nah, berbagai lembaga-lembaga kementerian dan negara hari ini, saya minta, ini mudah-mudahan ditonton oleh para menteri atau pembuat kebijakan di negara ini, tolong berikan ruang kepada kader-kader NU untuk mengisi di situ. Tolong. Dan juga PCNU Demak, tolong dorong keinginan kita ini.
Masa nggak ada orang NU yang mumpuni untuk duduk di situ? Banyak. Tapi karena mulai dari apa namanya, kualifikasi awal, bahkan ini ada temuan Pak, karena saya hobinya berkeliling, ada temuan ketika dia mengatakan kader NU karena dia adalah organisasinya IPNU, dia mantan pengurus Ansor di daerah, dia langsung dianulir Pak, untuk masuk ke organisasi yang memberikan beasiswa ke luar negeri. Mudah-mudahan ini didengar oleh Menteri Keuangan. Mereka dia mau masuk menjadi salah satu karyawan di LPDP, langsung ditolak Pak, karena LPDP pun sudah dikuasai mereka. Tolong diklarifikasi kalau ini salah. Tapi LPDP pun sudah diisi oleh orang-orang ini, bukan dikuasai. Sekali lagi, bukan dikuasai, tapi ada orang-orang di sini yang menentukan mahasiswa apa yang akan dikirim ke luar negeri. Nah, ini kan tugas kita bersama untuk melakukan desakan-desakan pemerintah. Jangan pemerintah, jangan negara mau enaknya saja mengandalkan NU untuk penguatan ideologi negara, untuk mengandalkan stabilitas negara, tapi kader-kader NU tidak diberikan ruang di berbagai kementerian dan lembaga seluas-luasnya. Ini penting Pak. Kita cuma hanya dijadikan pajangan, dijadikan pot-pot kembang kita ini. Tapi kita tidak pernah dibiarkan untuk masuk ke dalam rumah, menjadi penentu di dalam rumah itu. Kita kan selama ini kan, oh ada PKI, NU lagi suruh ngadepin. Ketika PKI menghajar ulama-ulama NU dan santri-santri NU, terus kita dituding kita tidak berkemanusiaan. Di zaman Soeharto kita dicurigai, dikuntit, sampai Gus Dur berusaha dikudeta di Muktamar Cipasung di Tasikmalaya oleh satu figur namanya Abu Hasan. Kita tidak pernah dianggap penting oleh negara, padahal kita penting menurut negara. Aneh kita ini. Nah, NU hari ini dengan fikih peradaban yang dikeluarkan pada peringatan 1 abad NU kemarin, karena kebetulan saya juga terlibat di situ, mari kita kawal Pak. Ini bukan hanya jargon kaleng-kaleng sebenarnya. Peradaban manusia ini akan berakselerasi dengan logikanya sendiri. Tidak mungkin hanya bisa dibendung dengan halal, fatwa halal dan haram. Tidak bisa Pak. Oh ini haram, ini halal. Meskipun ini haram, tetap akselerasi peradaban manusia ini akan terus maju Pak, jalan. Nah, kita tujuannya adalah mengawal peradaban ini supaya tidak betul-betul keluar dari makosidnya, dan supaya betul-betul berbasis ke-NU-an kita. NU ini adalah organisasi yang paling siap. Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, ketika saya ditanya oleh pemerintah-pemerintah, baik pemerintahan Malaysia, baik pemerintahan dari Somalia, di Nigeria, hari ini di Malaysia sedang bangkit-bangkitnya gerakan-gerakan kelompok kanan ini, karena di situ ada partai yang memang berbasis gerakan kanan, hari ini berkuasa, namanya PAS. UMNO udah tenggelam. Nah, mereka juga sudah mulai khawatir. Kemarin ada bom ditemukan di bawah mobilnya salah seorang tokoh moderat. Ada bom yang ditanam, diikat di bawah gardannya, dibungkus dengan botol minuman air mineral begini. Mereka sudah mulai khawatir dengan itu. Dan juga Somalia, Nigeria. Kemarin saya ke Tunisia juga bertemu dengan utusan dari Sudan, delegasi dari Sudan. Dia katakan, apa yang bisa diselesaikan oleh Sudan? Ya nggak bisa lagi nasihat. Kalau advice dari saya hanya 2 saja yang kalian harus punya. 1, kalian harus punya Pancasila. 2, kalian harus punya Nahdlatul Ulama. Kalau nggak punya itu ya jangan mimpi. Kalian itu akan terus berperang seperti itu, seperti katanya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Saya bilang, lihatlah negara-negara Maghrib itu, kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, mereka itu rakyat dan pemimpinnya tidak pernah mau bersepakat menjadi satu negara, makanya selalu perang terus sampai hari ini loh. Mali sampai hari ini perang. Libya dual governmentship, dan hari ini yang berkuasa di Tunis itu namanya Partai Nahdlatul. Untungnya nggak ada ulamanya Pak. Partai Nahdlatul ini adalah haluan kanan, sama seperti partai 3 huruf yang ada di sini. Nah, itu sekarang yang berkuasa di Tunis, gejolaknya luar biasa Pak. Sampai supir taksi yang saya tanyakan, menurut kamu gimana Tunis ini kira-kira? Wah, ini kita tinggal nunggu waktu aja nih, sebentar lagi revolusi ini. Ini mereka memaksakan kehendaknya kepada rakyat Tunis, sementara rakyat Tunis ini sudah biasa terbuka, inklusif, sama seperti kita di sini yang nggak pernah gerah oleh keimanan orang lain.
Nah ini bahkan katedral terbesar yang ada di Afrika Utara, yang ada di Tunis, itu bahkan ada wacana mau dibongkar. Nah ini kan menjadi satu pertarungan tersendiri secara ideologis di Tunis. Dan ini memang seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun, memang kalau satu negara itu sudah mulai ada yang ingin mengkhianati kesepakatan bersamanya, asobiyahnya, maka negara itu cepat atau lambat akan runtuh perlahan. Nah makanya Pak, Pancasila ini menjadi penting. Ini hasil rumusan para ulama, ini piagam Madinahnya zaman Kanjeng Nabi, ini asobiyahnya Ibnu Khaldun yang harus kita jaga. Yang diandalkan untuk menjaga Pancasila ini Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Ulamanya tidak pernah diberi peran sangat besar di negara ini sampai hari ini. Oh, usulan Hari Santri Nasional, oke, diakomodasi Hari Santri Nasional, oke, fine, sebatas itu kan. Hari ini kader-kader NU mana ada yang menjadi pejabat-pejabat penting di 4 sektor tadi? Gak ada Pak, semuanya politis. Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, ini adalah pecut buat kita semua. Saya sampai hari ini materi saya ya itu saja Pak, sampai kita itu betul-betul didengar oleh negara, sampai betul-betul negara itu mau hadir ke tengah-tengah NU, karena negara sudah lama merasakan kehadiran NU di tengah-tengah negara yang belum hadir ke tengah-tengah NU. Oleh karena itu saya selalu berkeliling untuk memecut ini semua. Mari kita harus melakukan pertanyaan-pertanyaan besar kepada negara. Apa yang diberikan oleh negara kepada kader-kader NU kalau memang NU ini dianggap penting bagi negara? Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi, terutama bagi saya yang fakir ilmu ini. Untuk hal-hal yang lain tentang suara saya dari sisi ke-NU-an, silahkan ikuti Twitter saya, Instagram saya selalu teriak di situ. Selain dari YouTube yang didistribusikan oleh teman-teman yang saya sendiri tidak kenal, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Gus Islah Bahrawi yang sudah membangkitkan kesadaran kita, mulai dari bagaimana kita itu betul-betul berakidah secara tepat, sekaligus sampai kepada penataan SDM, dan sekaligus juga bagaimana relasi antara NU dan negara. Jadi ini penting karena memang NU ini kan yang mendirikan negara ini. Jadi kalau kemudian NU baik itu secara kelembagaan maupun secara SDM mempunyai peran yang sangat penting, itu sudah wajar. Tetapi memang betul tadi yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, secara kelembagaan memang kalau kita mau melakukan observasi, mau melakukan survei terhadap beberapa kementerian dan lembaga yang tadi sudah disebutkan oleh beliau, memang dalam detik ini, hari ini banyak dikuasai oleh orang-orang mereka. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian kita bersama dalam rangka kita bagaimana bisa berimbang dalam konteks bernegara, berbangsa, dan sekaligus kita hidup di negara Indonesia ini. Monggo saya persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya yang akan menyampaikan gagasan, sharing, feedback agar halakoh kebangsaan, monggo Romo Yai Zainal Arifin Masum, agar halakoh kebangsaan ini nantinya menjadi entry point dan sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Silahkan yang tengah, nanti mohon perkenalan dari nama, dari mana gitu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Nur Taufik, salah satu santri dari Pondok Pesantren Fathul Huda. Saya ingin sekedar klarifikasi sekaligus menanyakan bahwasanya alhamdulillah mulai implementasi kurikulum Merdeka ini di madrasah yang mungkin sudah berlaku 2 tahun atau 1 tahun terakhir ini,
Salah satu muatannya itu ada yang kalau di Kemdikbud itu ada yang namanya P5, profil penguatan project profil penguatan pelajar Pancasila. Kemudian yang di Kemenak kami yang di madrasah itu ada tambahan lagi yaitu PRA, profil pelajar rahmatan lil alamin. Tapi yang sampai saat ini saya notice itu dari semua kurikulum itu, baik yang di madrasah ataupun di sekolah Islam, itu baru sedikit yang mengintegrasikan antara sains dengan agama. Saya ingat betul dulu ketika saya masih MI, guru IPA saya selalu menerangkan misalkan tentang kejadian alam semesta atau yang lainnya, itu ada pengutipan dari ayat, oh ini relate dengan ayat ini, kemudian dijelaskan juga isi kandungan ayatnya. Sekarang saya lihat buku-buku yang dikeluarkan oleh entah itu Kemdikbud ataupun oleh Kementerian Agama itu mungkin hampir tidak ada yang mengintegrasikan tadi antara sains ataupun pelajaran-pelajaran sosial dan yang lainnya dengan muatan agama atau diambilkan dari dalil-dalil Al-Quran atau hadis dan yang lain sebagainya. Saya ingin mengklarifikasi ini karena menurut saya sendiri bahwasanya salah satu motor untuk menggerakkan sebuah peradaban itu adalah pendidikan dan kebudayaan. Kalau pendidikan dan kebudayaan ini tidak bisa digerakkan dengan baik, pasti nanti implikasinya peradaban pun juga akan semacam itu, akan linear dengan tadi pendidikan dan kebudayaan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali Rafiq. Monggo selanjutnya, silakan di belakang baju putih. Yang belakang dulu, nanti baru Pak Kiai Muzamil ya. Monggo. Yang dari belakang dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ari Sentani dari Lembaga Ta'lif wa Nasyir PCNU LTN. Saya cuma pengen bilang bahwa kami disatukan oleh Ustadz Khaironi. Demak ini sebenarnya punya alumni-alumni yang sudah keluar negeri. Saya S2 di Perancis, ada teman saya yang mertuanya mantunya Kiai Nur di Ataslim itu S2 Exeter di Inggris. Terus ada S2 Al-Azhar Ustadz Hasanuddin, oh iya, di Inggris. Jadi sebenarnya Demak ini punya potensi, Ustadz. Cuman memang tadi saya bilang saya termotivasi atau tiba-tiba pengen aja ngomong saat ini bahwa kita ini disadari atau tidak, NU baik di nasional maupun di daerah itu hanya dijadikan jadikan alat aja. Kita punya wakil presiden yang seharusnya punya power yang luar biasa, tapi hanya dijadikan untuk pengumpul suara aja. Nah kebetulan ini kita mau menghadapi 2024, kita punya peluang besar di situ. Tapi memang selama ini NU selalu dibenturkan dengan politik itu tadi. Padahal saya merindukan kiai-kiai NU di Indonesia itu menghasilkan suatu kitab-kitab yang mencerahkan. Kitab-kitab, saya yakin ada banyak ilmuwan yang ada di pondok pesantren. Cuman ya itu tadi, ketika kita mau maju, saya sendiri mengalaminya, itu banyak sekali dinding yang harus kita lewati. Artinya bahwa penghargaan terhadap keilmuan itu di nomor sekian kan. Saat ini yang sedang dipush di kabupaten ini saja itu lebih kepada bagaimana meningkatkan keuangan, bagaimana meningkatkan perekonomian, meningkatkan pendidikan, itu belum ada. Dan seharusnya itu menjadi core buat keseluruhan. Saya masih ingat saya belajar tentang Green City di Brasil, di Curitiba, itu yang diajar pertama kali untuk membuang sampah di tempatnya itu adalah anak-anak. Kenapa? Karena bupatinya atau wali kotanya bilang kalau saya ngajari orang-orang tua mereka gak bakal mau saya ajari.
Tapi kalau anak-anak TK, anak-anak SD saya ajari untuk membuang sampah di tempatnya, itu beliau pasti akan membekas di otak kita. Nah, saat ini Curitiba menjadi first green city in the world, jadi kota hijau di dunia. Apakah Demak bisa? Demak bisa, Pak. Jadi saya dan teman saya kebetulan kemarin sempat survei tentang potensi pembangkit listrik tenaga surya, dan itu sebenarnya Demak menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk dikembangkan. Cuman ketika saya menyuarakan itu, ya paling cuma jadi angin lalu saja. Kita dulu pernah mencapai kejayaan ketika Sunan Kalijaga. Kita taunya Sunan Kalijaga kan mungkin seorang ulama ya, tapi beliau meninggalkan peradaban yang luar biasa dan kita rasakan sampai sekarang. Ulama seperti itu yang saat ini dirindukan oleh umat. Alhamdulillah kami dikumpulkan oleh Ustadz Khaironi di LTN, dan insya Allah kami mencoba untuk memberikan banyak hal untuk NU Kabupaten Demak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Ari Sentani. Pada prinsipnya memang tadi beliau lebih menekankan pada aspek bagaimana pemberdayaan ya, pemberdayaan SDM dan sekaligus pendidikan karakter sebenarnya. Karena kalau menanamkan pendidikan karakter mulai sejak dini kan otomatis nanti ke depan itu pasti akan bisa jalan dengan sendirinya. Monggo Pak Kiai Muzamil, Ketua Lembaga Wakaf ya. LTM. Oh LTM, nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzamil dari Lembaga LTM Takmir Masjid NU. Matur nuwun atas waktunya yang saya hormati Gus Islah. Tadi kita semua sudah mendengarkan paparan yang disampaikan Gus Islah yang membuka mata kita, yang mungkin banyak di antara kita belum tahu, apalagi kalangan NU akar rumput di desa-desa. Karena kita tahu bahwa tradisi NU itu ya berkutat dengan mauludan, manakiban dan lain-lain, sehingga perkembangan yang disampaikan oleh Gus Islah tidak tahu. Dan kemungkinan program-program kita yang akan kita godok pada siang hari ini itu nanti hanya berkutat pada protek saja, melindungi warga NU supaya tidak terkena demam atau serangan baik kelompok kanan, tengah maupun kiri. Nah, Gus Islah yang sudah keliling dunia Islam Timur Tengah terutama, saya ingin mendapatkan tips atau nasihat dari panjenengan, karena kami akan menyusun program kerja bagaimana supaya nanti kita menyusun program kerja itu tidak hanya memprotek warga kita saja, tapi bagaimana nanti kita bisa mempelopori, mendorong kita itu bisa berperan di mana saja, di masyarakat luas, di dunia faktual maupun dunia sosial, di pemerintahan maupun yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiai Muzamil. Setidaknya NU menjadi pemain gitu ya, tidak hanya penonton. Tadi sampaikan Mas Ari Sentani, tidak hanya dijadikan sebagai alat saja. Saya kira 3 dulu, 3 nanti setelah ini kita buka lagi karena masih sampai jam 2 Gus ya. Ya nanti kita buka lagi biar efektif. Kalau terlalu banyak nanti biar terselesaikan 3 dulu. Monggo. Terima kasih. Masalahnya jawaban saya itu selalu panjang, nggak bisa saya jawab pendek-pendek. Harus betul-betul panjang, genealogis dan rinci gitu. Tadi yang pertama saya sampai lupa. Yang pertama tentang kurikulum mengintegrasikan antara sains dan agama. Oh iya betul. Jadi salah satu kelemahan kita itu adalah bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah bahwa ilmu pengetahuan di dalam Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi seperti Ibnu Khaldun, Jabir Ibnu Hayyan, termasuk juga Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, ini kan sebenarnya mengakar dari berbagai pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Al-Quran ditambah oleh pemikiran-pemikiran dari Yunani. Nggak bisa kita bantah itu.
nggak bisa kita bantah. Ibnu Sina mengukur jarak bulan dan matahari itu betul-betul terilhami dan terinspirasi dari Al-Quran. Tapi keinginan giroh, rasa penasaran yang tinggi itu diilhami oleh berbagai pemikiran dari Galen, Pluto atau Aristoteles. Nggak bisa kita hindari. Makanya filsafat itu menjadi penting. Sementara oleh Wahabi filsafat ini diharamkan, makin tenggelam kita. Bahkan penemu angka 0 Al-Khawarizmi menemukan beliau itu di Andalus karena dia keturunan Persia, dia dianggap kafir karena dia dianggap Syiah oleh Wahabi. Ini akan semakin membuat Islam itu semakin terpuruk. Pemikiran-pemikiran yang sangat fundamental seperti ini, yang seolah-olah dengan berislam kita harus stagnan di dalam peradaban abad ke-8, ini memang tidak akan membawa Islam terhadap peradaban, akselerasi peradaban manusia ke depan. Nah, saya saja ini Gus, saya belajar sejarah dan filsafat Islam karena saya belajarnya di Amerika. Pulang ke sini saya dianggap orang Kristen yang disusupkan ke dalam Islam. Coba, apalagi adik tadi yang lulusan Sorbonne ya, Merci. Nah, ini yang dari Sorbonne. Saya kemarin ketemu sama Mas Andar Prabowo di Tunis, datang dari Perancis untuk memberikan pemahaman yang sama seperti ini. Nah, ini di dalam kita itu masih menganggap bahwa sains, ilmu pengetahuan ini masih dianggap kontraproduktif dengan pemahaman-pemahaman kita tentang akidah dan tauhid. Ini masalahnya. Sehingga yang kita pelajari itu adalah keilmuan-keilmuan dasar yang hanya bersifat sosiologi dan sebagainya. Padahal ilmu pengetahuan seperti sains, tentang astronomi, tentang astrologi, ini semuanya dasarnya dari Islam. Siapa yang punya hitungan-hitungan pergeseran bulan dan sebagainya sampai menentukan hilal dan sebagainya kalau bukan orang Islam? Ada nggak penentuan hilal dari orang Kristen untuk menentukan hari Natal itu dari mana? Mereka berdebat soal pohon cemara aja belum selesai sampai hari ini. Ini saya bukan ingin mendiskreditkan agama lain, tapi mereka memang tidak punya hitungan-hitungan rigid yang berbasis ilmu pengetahuan. Kita sudah punya itu loh. Bahkan hitungan-hitungan tentang ilmu falak dan sebagainya, itu konon kalau di kitab ilmu falak itu sampai turunnya pohon kelapa jatuhnya itu bisa dihitung. Itu kan artinya kita punya basis-basis ilmu pengetahuan yang luar biasa. Cuma hari ini ya kita stagnan semua. Karena apa? Ya kita akhirnya sibuk dengan isu-isu recehan, berdebat tentang persoalan-persoalan fikih yang nggak ada habisnya. Perdebatan-perdebatan soal fikih mendasar ini perdebatannya udah hampir 400 tahun, kita belum move on dari situ. Sementara orang lain yang notabene hampir semuanya tidak percaya adanya Tuhan, itu bergeraknya udah luar biasa. Elon Musk itu sebenarnya KTP-nya aja yang Islam, KTP-nya aja yang Kristen. Sebenarnya dia nggak percaya lagi kepada agama. Dia sudah mau bikin real estate loh di Mars. Nah, kita hari ini betul-betul bisa bergerak di situ, dan akhirnya apa? Pemikiran-pemikiran seperti Richard Dawkins, The Four Horsemen, termasuk juga pemikiran seperti Stephen Hawking. Akhirnya kita seperti menjadi sansak diam yang hanya ditonjok kanan kiri dan kita tidak sanggup melawan. Ini karena apa? Kelalaian kita untuk mendalami sains. Bahkan ketika oleh orang-orang sains, ahli-ahli ilmu pengetahuan dari barat dikatakan bahwa agama itu tahayul, sains itu nyata, kita diam saja. Karena apa? Karena kita memang tidak pernah bisa melawan itu. Ini juga dipelintir di media ini pernyataan saya, bahwa saya bilang jangan salah bahwa sains itu justru berakar dari agama Islam. Dan hari ini kita semua orang-orang Islam ini berkesan hanya tahayul karena kita tidak sanggup berkiprah dalam dunia ilmu pengetahuan. Kita sudah tidak lagi menguasai ranah itu, sehingga kesannya kalau beragama itu ya tahyul aja gitu, metafisik aja gitu, dogma aja gitu. Nah, ini yang lemah di kita. Makanya kurikulum ke depan selain soal moderasi beragama, wasatiyah, kebangsaan dan sebagainya, harus diakselerasi tentang ilmu pengetahuan ini. Saya takut pemikiran-pemikiran seperti Stephen Hawking, Richard Dawkins, ini semuanya dibeli oleh pemikiran generasi kita ke depan, sampai akhirnya kita itu betul-betul tergerus akidah-akidah kita, sehingga agama itu hanya hasil sensus saja, hanya soal indeks saja, hanya soal demografi saja. Yang tercatat di Indonesia jumlah penduduknya beragama Islam kurang lebih 83%. Dari 270 hari ini yang Islam itu sekian ratus juta. Kan hanya indeks, itu hasil sensus Pak. Berdasarkan apa? KTP-nya masih Islam tapi dia ateis, kan kita nggak tahu, nggak nyaut di hasil sensus itu.
Kita kan ingin menjaga Islam ini lewat kualitas dan juga kuantitas sebenarnya. Kalau cuma kuantitas Pak, tinggal kita produksi aja anak sebanyak-banyaknya, Islam ini akan makin membesar secara kuantitas. Tapi secara kualitas kita ada di mana? Wong kita ngelawan pemikirannya Samsung sama Huawei aja udah nggak bisa. Nah ini betul Bu, kita bikin mie instan aja dulu, NU pernah bikin mie instan, hari ini udah punah Pak. Yang berjaya sekarang itu Indofood dan Wings. Coba, NU dulu pernah bikin mie instan tapi nggak jalan. Nah ini teman-teman NU kalau bisa ya, kalau nanti insya Allah mudah-mudahan ada yang jadi konglomerat, mari kita giatkan semua di kalangan NU tentang ilmu pengetahuan ini, supaya kita itu tidak betul-betul menjadi follower. Kita harus menjadi betul-betul menjadi kingmaker dalam peradaban manusia. Makanya fikih peradaban NU itu harus betul-betul ditelaah, kita jalankan supaya kita punya competitiveness yang sangat tinggi. Ini alangkah bagusnya kalau suatu saat ada pesantren NU, santri-santrinya itu memenangkan lomba sains fisika, lomba membuat robot gitu, di mana di Detroit atau di Michigan atau di mana. Senang sekali saya. Ya bukan saya, mungkin kita semua akan kagum gitu. Oh ini ya, kita bukannya ingin mendegradasi apa yang dilakukan oleh berbagai adik-adik santri, anak-anak santri kita, tapi harus terus diakselerasi supaya kita betul-betul punya kompetisi yang tinggi dalam mengawal peradaban manusia ke depan. Jangan lagi digiring-giring ke arah politik. Nah, mudah-mudahan kalau besar nanti kamu jadi anggota DPR pusat ya, jangan itu aja yang dijejelin ke anak-anak kita. Mudah-mudahan kamu menjadi the second Oppenheimer misalnya, meskipun nggak nyiptain bom atom gitu. Nah ini harus muncul dari kalangan kita. Kita tidak boleh ngandalin lagi Timur Tengah Pak, mereka sudah gagal total. Yang dimasukkan, yang diekspor paksa ke kita hari ini adalah kegagalan-kegagalan Timur Tengah semua. Kalau keberhasilannya yang dibawa nggak apa-apa, ini kegagalannya yang diusung ke sini kok. Nah ini kita tidak boleh lagi menjadikan Timur Tengah sebagai epicentrum peradaban. Udah nggak laku Pak, mereka sudah gagal dalam mengawal peradaban. Epicentrum peradaban Islam itu sudah harus bergeser ke Indonesia. Dan kalau kita bicara epicentrum peradaban agama di Indonesia, ya kita bicara NU, karena inilah yang terbesar. Nah itu kalau kita itu betul-betul terlambat dalam mengawal peradaban manusia, ya alih-alih kita mengawal, memindahkan epicentrum peradaban Islam ke Indonesia, yang ada epicentrum peradaban ini tidak akan kemana-mana, tetap di Timur Tengah, yang ada akhirnya Wahabisasi semua. Meskipun Saudi hari ini sudah menyesali Wahabisme, tapi kan yang paling kocak ini kan memang adalah follower-follower yang ada di negara-negara Pak. Komunisme itu runtuh di tanah kelahirannya sendiri hanya karena dua hal, glasnost dan perestroika. Selesai Pak, runtuh di negara kelahirannya sendiri, di Uni Soviet. Yang makin jadi kan Korea Utara. Nah kalau Wahabisme itu runtuh di tanah kelahirannya sendiri di Saudi, yang makin jadi bisa jadi di Indonesia loh Pak, Wahabi itu. Nah ini yang harus kita kawal juga, tidak kalah pentingnya, karena that is how ideology works. Ideologi itu cara bekerjanya seperti itu. Di tanah kelahirannya bisa mati, tapi di negara hilirnya seperti di Indonesia itu akan makin menggelepar dan makin liar. Coba itu, kelaparan Korea Utara, tapi masih tetap kekeh memegang komunisme. Meskipun Rusia sudah menjadi negara-negara yang non komunis. Cina aja udah abu-abu, sistem ekonominya kapitalis, sistem politiknya masih komunis, curang dia. Akhirnya Korea Utara itu yang makin jadi, meskipun lapar dia pegang itu ideologi komunis dengan mimpi-mimpi yang tidak masuk akal. Tidak mustahil Indonesia ini akan makin menjadi Wahabismenya, dan akhirnya kita saling bermusuhan. Kalau Wahabisme itu sudah menguat Pak, kita nggak mungkin perang dengan negara lain. Yang terjadi adalah perang tetangga melawan tetangga. Ini yang harus kita hindari. Jadi gitu ya, mari kita majukan Islam, majukan NU dengan ilmu pengetahuan. Kita dorong dengan program-program yang betul-betul melahirkan sainteisme yang mumpuni. Yang kedua adalah Merci. Wah ini Sorbonne Gus, di Sorbonne, ya udahlah pokoknya di Prancis lah. Ada saudara saya lulusan dari Sorbonne, namanya Saltut. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Nah ini kemarin saya bahasa Prancis terus ini di Tunis kemarin. Nah ini
persoalan-persoalan peradaban ini memang pada akhirnya sama seperti tulisannya Yuval Noah Harari, Homo Sapien. Saya sepakat itu, bahwa orang-orang itu akan menjadi, secara garis besar itu menjadi dua lapisan utama. Yang satu adalah orang-orang pinter yang menguasai teknologi, yang menguasai peradaban, yang menguasai dunia algoritma digital. Nah, di bawahnya ini bisa jadi kita-kita yang sibuk tuker tambah di konter HP itu yang saya bilang tadi. Nah, ini nanti yang akan ditentukan, ini suruh perang kita perang, suruh ngebunuh kita ngebunuh. Ya inilah di layer kedua ini, di lapisan kedua ini. Yang menentukan siapa? Yang ada di atasnya. Ini kalau NU telat mengawal peradaban manusia itu di sini, ya kita selesai Pak. Kita menjadi manusia-manusia layer kedua yang hanya dibentur-benturkan satu sama lain. Pecah belah NU, bikinlah NU garis lurus. Jadi ini duitnya. Jadi Pak, muncul di Jawa Timur. Ini memecah belah NU kok. Disadari atau tidak disadari? NU ini raksasa Pak. Bukan hanya orang Indonesia sebenarnya yang paham tentang pentingnya NU. Negara lain itu mau bikin NU udah telat. Somalia, nah, saya cerita Somalia. Somalia itu saya sampai hari ini masih advisernya Somalia, masih makan gaji buta saya Pak, dari pemerintah Somalia sampai nanti September SK saya masih makan gaji buta. Iya, saya bilang gaji buta, kerjanya cuma Zoom tiap bulan 2 kali dengan pemerintahnya. Nasihat saya kan masih gitu-gitu aja, bikin Pancasila, bikin NU. Nggak bisa, mereka Wahabi semua satu negara. Mereka itu satu negara, pahamnya sama, agamanya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama, madhabnya sama, ulamanya sama, lulusan Mekah dan Madinah sama semua, bisa dibilang homogen secara keimanan. Tapi perangnya nggak selesai-selesai sampai hari ini Pak. Setengah dikuasai pemberontak Al-Shabaab, setengah dikuasai oleh the government of Somalia, setengahnya lagi. Perang tidak selesai, padahal sama-sama Wahabinya itu. Sama-sama sepakat mengharamkan maulidan, nggak boleh ziarah kubur, rokok haram semua. Pokoknya antitesisnya NU hidup di Somalia, tapi perang mereka satu sama lain. Nah, mereka ketika nanyakan Mas Islah ini, ya manggilnya bukan Mas lah, Mas Islah ini di Somalia ini solusinya apa? Satu, bikinlah sejenis Pancasila atau kesepakatan bersama, sejenis Piagam Madinah, sejenis Asobiyahnya Ibnu Khaldun, atau seperti Pancasila di sini. Dia bilang it is too late, sudah terlalu terlambat. Dia bilang, oh ya udah, saya nggak punya solusi lain. Setiap Zoom kayak gitu Pak, makanya saya bilang saya gaji buta. Bikin Nahdlatul Ulama, yo nggak bisa, di sini semuanya nggak bisa guyup seperti Nahdlatul Ulama. Ini satu paham, satu agama, satu madhab, semua udah saling perang kok, saling bom masjid, padahal sama pahamnya. Saya ketika ke Mogadishu Pak Kiai, saya itu sholat nggak bisa khusyuk, jujur aja 100% nggak bisa khusyuk. Saya takut salah masuk masjid. Kalau saya masuk masjidnya pemerintah, saya bisa diberondong tembakan tiba-tiba oleh pemberontak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemberontak, saya bisa diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama masjidnya. Wahabi Salafi semua itu satu negara itu. Jadi ini nggak ada nyaman-nyamannya negara ini meskipun homogen. Lah Indonesia ini kan negara nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal sama sekali. Ini seharusnya kita udah berperang dari sejak tahun 45 dan sampai hari ini belum merdeka seharusnya. Ya gimana 17.000 pulau, 700 suku, 700 bahasa. Tapi Arab itu kan satu suku, satu bahasa, satu agama. 4% doang. Hanya 4% yang non Islam. 96-nya itu Islam semua. Tapi mereka perangnya nggak selesai-selesai. Nah kita kan hari ini betul-betul ini berkah, qit'ah minal jannah ini. Serpihan surga betul ini Indonesia ini. Nah ini semua kenapa? Ya karena NU sama Pancasila lah. Adalah Muhammadiyah saya ikutkan lah. Ini adalah betul-betul kita masih memegang tali asobiyah itu, kesepakatan bersama. Zaman Kanjeng Nabi ada yang berusaha mengkhianati kesepakatan bersama, kesepakatan Madinah, Piagam Madinah, namanya Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Langsung dikeluarkan hadis sama Nabi. Gimana? Ini nih orang seperti ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dan nanti muncul pada masa pemerintahan Sayyidina Ali, Amir bin Bakar At-Tamimi, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, muncul betulan. Dan kemudian muncul di abad, kurang lebih abad ke-18, namanya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi.
At-Tamimi semua, tapi At-Tamimi yang Indonesia baik-baik lah semua. Bani Tamim di Indonesia itu jangan tersinggung. Ini kita bicara sejarah. Dan semuanya dari Najd. Semuanya itu, termasuk Zulkhuwaisiro dari Najd, Amir bin Bakar dari Najd, Abdurrahman bin Muljam dari Najd, Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd. Dan semuanya Bani Tamim lagi. Aduh, kacau. Jadi begitu ya. Wah, keren Prancis. Saya salah takdir dulu. Saya ke Amerika, akhirnya lebih identik dengan liberal. Wah, kadang-kadang dituduh Syiah segala macam, ditambah lagi ini orang Kristen yang disusupkan, karena dulu berangkatnya ke Amerika ini dibiayai orang Kristen. Enak aja. Bapak saya jadi pemulung untuk biayai saya. Nah, ini kira-kira begitu ya. Kemudian nanti kita banyak ngobrol, kita harus eksplor, kita gali dan beri kesempatan kepada alumni-alumni dari luar negeri untuk membangkitkan sains, ilmu pengetahuan yang sains theism, sains yang berbasis agama. Ini harus ini. Kalau enggak nanti, wah ini kelompok The Four Horsemen, Richard Dawkins, Harris, Hitchens, termasuk pemikiran-pemikiran Stephen Hawking, ini nanti akan menjadi agama baru. Kasihan anak cucu kita nanti akan keluar dari agama-agama dan akhirnya betul-betul menjadi ateis yang tidak terkendali. Bukan berarti orang ateis ini moralnya jelek, enggak juga, karena moral itu tidak ditentukan oleh agama. Tapi ketika dia tidak percaya Tuhan, kemungkinan akan mengkhianati aturan-aturan Tuhan itu potensinya besar. Saya kira itu ya. Terima kasih. Yang ketiga, merci. Yang ketiga tadi Pak Muzamil tentang program-program NU itu lebih berupaya pada pemberdayaan. Oh ya, memang. Nah ini kalau kita berbicara ekonomi, memang kalangan Nahdien ini memang secara ekonomi kan kurang berdaya. Tapi kalau dari kacamata saya kan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Densus 88 Pak. Jadi saya tahu persis bahwa akar permasalahan radikal, ekstrim dan teror di Indonesia itu bukan ekonomi sebenarnya, tapi ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang agama. Makanya persoalan utama itu adalah ideologi transnasional. Jadi kalau ada orang berbicara penyebab terorisme itu adalah karena tidak berdaya secara ekonomi, salah satunya iya, tapi bukan faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab. Salah. Orang-orang yang berangkat ke Suriah itu orang-orang kaya semua Pak. Ada dokter, ada pilot, ada pengusaha sawit di Pekanbaru yang menjual asetnya dapat duit 8,5 miliar, berangkat ke Suriah. Bapaknya mati, anak dan istrinya hari ini ada di kamp pengungsian Al-Khol terlunta-lunta, dan dia sudah dinyatakan stateless, tidak punya negara oleh PBB. Jadi hidupnya ya sampai kapanpun ada di situ. Mau dideportasi, negaranya nggak ada. Mau dideportasi kemana? Nah ini ada pilot, ada dokter, ada pengusaha, dan semuanya orang-orang kaya. Orang-orang yang hari ini menjadi anggota jaringan teror itu orang-orang yang mampu untuk membayar infak bulanan kepada organisasinya minimal 100.000 per bulan. Dan mereka rata-rata para pekerja. Artinya persoalan utama dari radikal, ekstrim dan teror itu adalah persoalan ideologi. Nah oleh karena itu bukan berarti kita lalai untuk mengembangkan ekonomi umat. Kalangan-kalangan NU, terutama BMT misalnya dari NU, itu saya senang sekali. Kemarin di Wonodadi di Blitar saya hadir peresmian BMT-nya NU. Ada BMT-nya Jawa Timur yang berkedudukan di Sumeneb, itu luar biasa, sangat keren itu. Nah pemberdayaan ekonomi seperti ini dan juga pendidikan memang penting Pak, sangat penting. Tapi terutama adalah soal ilmu pengetahuan ini. Karena saya punya anggapan begini, saya tetap punya anggapan yang bisa memajukan Islam ini hanya ilmu pengetahuan. Menurut saya loh. Kalau persoalan ekonomi ini akan terjadi dengan akselerasi pergerakan ekonomi ke depan. Added value of economy itu akan berlaku. Kalau Indonesia ini maju, Indonesia ini kaya, dengan sendirinya umat ini juga akan ikut merasakan kekayaannya, tanda kutip. Bukan kaya dalam konteks materi, tapi setidaknya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu lebih mudah, daya belinya tinggi, equilibrium ekonominya akan lebih kompetitif. Itu dengan sendirinya akan mengikuti. Jadi teori ekonomi makro dan ekonomi mikro itu seharusnya memang saling berkaitan, akan saling menunjang.
Tapi kalau persoalan ilmu pengetahuan Pak, ini penting, karena ini untuk, kan enak Pak ketika agama ini bersentuhan dengan politik praktis Pak, yang ada kemudian apa, kita akan saling mengkafirkan sesama orang Islam Pak. Cebong kampret lah, buzzer RP kadrun lah, ini kan produk-produk politik yang digiring melalui perspektif agama. Ini nggak boleh ini. Yang terjadi adalah apa? Gara-gara politik orang Islam itu saling berperang sesama orang Islam. Suami istri aja bisa cerai loh. Angka perceraian dari 2014 sampai 2019 itu 1321 gara-gara politik. Terungkapnya dari mana? Data di KUA Pak. Karena yang satu dukung Jokowi, suaminya dukung Prabowo, cerai Pak. Karena istrinya mendukung Jokowi, dimurtadkan oleh pendukung Prabowo. Karena apa? Politisasi agama. Ini terjadi di KUA, terungkapnya ketika sidang perceraian. Makanya data itu disedot, silahkan di googling. 1321 gara-gara politik. Kita kalau untuk bersentuhan dengan politik praktis selesai Pak. Makanya keputusan NU untuk kembali ke Hitoh 26 itu sudah benar. Kalau untuk kader NU berpolitik silahkan, harus itu. Kalau enggak nanti NU enggak ada yang mewakili di Senayan. Itu harus itu. Tapi ya jangan juga menjadikan agama sebagai kendaraan-kendaraan menuju tangga kekuasaan. Karena kata Ibnu Rus, kalau kalian menggunakan agama sebagai tangga menuju kekuasaan, kejahatanmu ketika kamu berkuasa juga akan dibenarkan dengan agama. Nah ini yang nggak boleh. Silahkan niatkan nawaitu untuk mewakili kepentingan umat, representasi umat, harus. Orang NU silahkan melebur ke partai-partai, kalau perlu ada partai Kristen masuki aja, nggak apa-apa. Masuk jadi anggota parlemen dari NU untuk mengawal supaya NU itu tidak teraniaya. Itu penting. Nah ini adalah demokrasi. Saya mungkin ini tidak ada lagi pertanyaan, tapi saya ingin menambahkan soal Al Zaitun, karena ini di kalangan NU sangat pro kontra, di kalangan teman-teman Nahdien. Jadi Al Zaitun itu, saya sedikit cerita soal negara Islam Indonesia dulu. Negara Islam Indonesia itu adalah pemberontak pertama, pengkhianat pertama terhadap NKRI, dimotori oleh Kartosuwiryo di Tasikmalaya dengan memproklamasikan NII pada tahun 1946. Nah ini kemudian bergulir terus, terbentuk sampai ada pemberontakan DITII, Kahar Muzakar, Andi Aziz dan sebagainya, meledak di mana-mana. Dan kemudian setelah Kartosuwiryo meninggal, dia terus berlanjut bergerak secara diam-diam sampai akhirnya nanti pada dekade tahun 70-80-an ada salah seorang yang dibaiat menjadi pemimpinnya NII sebagai amirnya NII bernama Daud Bereh dari Aceh. Nah ini adalah motor NII setelah Kartosuwiryo. Setelah itu muncul nama ajengan Mas Duki, ada Jailani, Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar, ada juga namanya Tahmid Rahmat Basuki, ada juga namanya Adah Jailani tadi, dan satu lagi namanya Abu Toto alias Abu Ma'arik alias Panji Gumilang, dan nama-nama lainnya di rekening yang 256. Nah ini sudah kita kaji. Makanya kalau kita mau berbicara tentang Panji Gumilang, kita harus memilah antara Panji Gumilang sebagai NII, Panji Gumilang sebagai pribadi, dan Al Zaitun sebagai ma'had, lembaga sekocinya Panji Gumilang. Nah ini tadi saya juga harus menjawab ini. NII sedang kita urus untuk ditetapkan sebagai DTTOT, daftar terduga teroris atau organisasi teroris, DTTOT. Kalau DTTOT ini sudah ditetapkan oleh pemerintah lewat pengadilan negeri, nanti Densus akan bisa melakukan proses penindakan, pencegahan, dan proses deradikalisasi. Masuk karena itu, tangkepin semua. Ini luar biasa, NII ini banyak firqohnya Pak. Ada NII putih, ada Islam Baiat di Garut, ada NII KW9, ada KW8 dan sebagainya. Kemarin yang ditangkap Densus di Banten itu gubernurnya Pak. Yang ditangkap di Bali NII itu adalah menteri keuangannya. Jadi mereka itu sudah membuat negara dalam negara. Tapi apa? Negara masih belum menetapkan sebagai DTTOT. Karena dulu NII ini melebur banyak, Islam Jamaah dan sebagainya. Ini leburan-leburannya banyak. Ini sangat rumit. Makanya hari ini Pak Menko Polhukam Mahfud MD sudah mulai memetakan itu lewat PPATK dan UJK untuk melihat lalu lintas keuangannya.
Kalau lalu lintas keuangannya sudah bisa dinyatakan pendanaan terhadap teror, DTTOT-nya telek. Ini sudah dilaporkan ke Polres Indramayu sudah melimpahkan ke Bareskrim untuk ditelusuri tentang aliran pencucian uangnya, TPPU-nya. Nah, ini biarlah menjadi urusan ranah hukum. Yang kedua, Panji Gumilang pasal 156A tentang penistaan agama kemungkinan telak juga. Kalau ini tidak ditersangkakan, ya berarti ya kita harus desak lah, karena ini bahaya buat akidah para generasi beragama Islam kita di Indonesia. Nah, yang ketiga, Ma'had Al-Zaitun, Pak. Ma'had Al-Zaitun ini adalah lembaga pendidikan di mana negara tidak punya perangkat undang-undangnya untuk menutup lembaga pendidikan. Kalau ditutup hari ini lembaga Al-Zaitun ini, maka santri yang ada di dalam, percayalah, itu akan menjadi fotokopinya Panji Gumilang jilid-jilid berikutnya. Makanya kemudian Kementerian Agama memutuskan ini harus di take over untuk kemudian diluruskan pemikirannya, sehingga Ma'had Al-Zaitun ini menjadi satu lembaga pendidikan yang sama setara seperti Gontor, Tambak Beras, Tebu Ireng dan sebagainya. Kalau tidak diluruskan hari ini, maka mereka akan menjadi generasi Panji Gumilang di tahun-tahun berikutnya. Kita kasihan mereka kalau tidak diluruskan pemikirannya, karena satu ma'had hari ini menyatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Semuanya begitu, Pak, hari ini. Ini kalau nggak diluruskan sampai mati pun akan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim ini. Nah, ini yang harus diluruskan. Kita tidak boleh hanya mengandalkan emosional sesaat. Ma'had Al-Zaitun harus tutup karena ini Panji Gumilang, ini nggak bisa, Pak. Al-Mu'min Ruki saja yang sudah puluhan ditangkap Densus alumninya, sampai hari ini negara belum bisa menutup, karena lembaga pendidikan ini penting. Yang bisa adalah melakukan pengawalan kurikulum terhadap mereka, diawasi dan sebagainya, bukan dipiara, bukan. Tapi pondok pesantren seperti ini karena peminatnya masih banyak, maka harus diluruskan pemikirannya lewat kurikulum moderasi beragama dari Kemenak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini penting. Ma'had Al-Zaitun memang harus di take over oleh pemerintah. Tapi untuk urusan hukumnya Panji Gumilang, ya ini harus dilakukan oleh Bareskrim. NII sebagai DTTOT sedang diurus oleh Pak Menko Polhukam dengan lembaga terkait. Kalau ini sudah DTTOT, maka gerakan-gerakan NII akan diberangus oleh penegak hukum kita. Nah, ini yang bisa saya gambarkan, karena tadi banyak yang bertanya ini soal Ma'had Al-Zaitun. Kita membedakan tiga entitas itu, NII, Panji Gumilang, dan Al-Zaitun sebagai lembaga pendidikan. Alumninya puluhan ribu, Pak. Secara politik ini seksi. Jadi kalau jenderal-jenderal rajin datang ke sana, ini tujuannya untuk politik, Pak. Ini seksi sekali. Asetnya 1.200 hektar, coba bayang. Mahasiswanya bukan hanya dari Indonesia, dari Thailand Selatan, dari Malaysia, dari Filipina yang datang ke sana. Coba bayangin. Terus tiba-tiba ditutup. Ya artinya kita zolim terhadap akidah kita sendiri. Sementara kiainya ya kayak Panji Gumilang, Salem Alehem, segala macam itu. Nah, ini kan harus diluruskan santri-santri yang sudah terpapar oleh pemikiran Panji Gumilang ini. Setelah kita brainwash, kita cuci otaknya, baru nanti tinggal keputusan pemerintah apakah ini akan dirubah namanya menjadi Al-Zaitunah atau Al-Zaituni. Nah, itu terserah nanti. Yang penting santri-santri existing ini harus dirubah dulu pola pikirnya. Karena setidaknya Panji Gumilang sudah bertahun-tahun menanamkan ideologinya di dalam ma'had itu. Begitu kurang lebih para kiai, para alim, para ulama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf saya harus geser cepat ke Jakarta karena saya besok pagi harus ke Makassar. Waduh, masih banyak ya. Satu aja mungkin, karena jawaban saya itu panjang. Saya nggak mungkin jawab pendek-pendek karena ini bukan Eptanas ini. Ya, satu saja ya Pak. Monggo Mas Dokter. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Aziz, Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Demak dan juga Ketua Asosiasi Rumah Sakit Islam Ibnu Demak Jawa Tengah, Gus Islah. Di bagian kedokteran, rumah sakit atau klinik ini saya kira juga perlu mendapatkan suatu penanganan khusus, yang mana kami juga merasa komunitas yang ada di sana itu sebagian besar sekali itu minhum, sehingga kalau kita ingin masuk ke hal-hal yang sifatnya saintifik atau kepengurusan itu
dalam tanda petik kalah atau bahkan dibully. Bahkan di waktu kita mendirikan Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama itu juga sangat sedikit anggotanya. Meskipun saya tahu mereka banyak dari warga NU, tapi untuk bisa mau masuk itu nggak berani. Karena apa? Karena memang dari komunitas mereka nanti akan dibully. Nah ini yang terpapar radikalisme Wahabi Salafi juga banyak sekali. Mungkin dimulai dari kampus-kampus. Nah ini mungkin nanti mohon mendapatkan perhatian khusus. Mengapa? Karena dokter itu punya jabatan yang strategis yang sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kami dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Demak juga ingin menyampaikan sama Gus Islah, kami juga mempunyai Demak mempunyai hal-hal yang perlu diperhatikan dan cukup kuat, memberikan kontribusi terhadap kemajuan dunia perumahsakitan yang ada di Nusantara ini. Jadi Demak sudah mempunyai Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama NU Demak, dan sampai saat ini sudah ada 111 tempat tidur, tetapi setiap harinya terisi 150 pasien, jadi sudah overload. Ini menunjukkan betapa kuat hubungan relasi antara jajaran direksi, pengelola rumah sakit, yayasan, dan komunitas yang ada di Nahdlatul Ulama. Maka perlu adanya suatu pemahaman dan pengembangan terutama para ahlinya untuk bisa mengembangkan lebih jauh lagi untuk memperbesar kapasitasnya. Dan ikatan-ikatan emosional terkait antara KNU-an dengan rumah sakit itu sangat kuat, tapi kami juga tidak terlena dalam hal itu. Mengapa? Karena sebentar lagi di Demak sudah akan muncul rumah sakit yang nasionalis seperti Rumah Sakit KSH dan Charlie. Ini insya Allah mungkin tahun ini juga muncul, dan mereka mempunyai cabang yang cukup banyak, tenaga yang profesional. Maka dari situ kami di samping memperkuat jejaring eksternal, kami juga ingin motivasi dari Gus Islah tadi menguatkan saintifik itu. Maka tenaga-tenaga kami juga kita upgrade dan kita update untuk kita sekolahkan untuk jenjang yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah itu kita mulai 5 tahun yang lalu, dan ini sudah kita panen tenaga-tenaga medis yang saintifiknya sangat kuat. Mereka S2 dari Undip, dari UGM, bahkan dari UI. Nah ini akan kita telurkan terus sambil membuat suatu pilot project, dan kita sudah membuat pilot project berupa klinik yang ada di Kebun Agung dan juga Masjid Agung, dan nantinya kalau memungkinkan setiap kecamatan ada klinik. Mengapa? Kami memahami bahwasanya warga NU yang ada di Demak itu sangat dominan, yang membayar pajak juga tinggi, tetapi pemanfaatnya pajak diantaranya untuk sektor kesehatan itu justru diambil dari pihak-pihak yang lain. Kita sangat ketinggalan dalam bidang kesehatan, namun kita sudah mulai bangkit, dan alhamdulillah hal-hal itu sudah kita lakukan. Namun ada perlu semacam bantuan dari sektor-sektor kedinasan, yang mungkin nanti harapannya kader-kader NU yang ada di sektor-sektor kedinasan, kepemerintahan juga ikut bisa membuat regulasi yang mana memungkinkan NU itu bisa lebih berkembang, seperti perizinan klinik yang bekerja sama dengan BPJS dan seterusnya. Dan ini penting, agak disingkat ya, bisa kita lakukan itu. Nah untuk itu maka mohon pencerahannya nanti dalam hal SDM yang ada di hal-hal medis, terutama dokter, perawat dan sebagainya, terutama di perkuliahan atau di fakultas-fakultas yang ada di universitas di Indonesia, terutama yang ada di Jawa Tengah. Itu titip itu. Mudah-mudahan kalau nanti itu bisa dikuatkan, maka kita bisa memiliki SDM yang tentu mempunyai suatu etikat dan komitmen yang tinggi, tidak takut tetapi bisa memberanikan diri untuk mendeklarasikan bahwasanya kami adalah kader NU dan punya basic saintifik yang kuat dan punya kekuatan hikmah untuk berkhidmah kepada NU, pada kiai dan ulama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Gus Islah. Di kalangan dokter ini memang banyak yang terpapar oleh Wahabi. Ini harus diakui. Karena apa? Pergerakan Wahabi di dunia pendidikan itu selalu nyasar dari kelompok-kelompok mahasiswa yang eksakta. Jadi
yang terpapar dengan ajaran-ajaran ini yang akhirnya memilih menjadi teroris itu rata-rata alumni atau sarjana dari Eksak. Makanya perakit-perakit bom yang sudah ditangkap oleh Densus itu rata-rata memang dari MIPA, ada juga yang dari kedokteran. Kemarin ada salah satu pembuat bom, namanya tidak perlu saya sebut dengan namanya, sekarang ada di Madura, tinggal di Madura karena istrinya orang Madura. Ini satu-satunya pembuat bom nitrogliserin di dalam jaringan teror, satu-satunya, dan ini adalah alumni dari MIPA. Ada satu juga tapi belum jadi dokter karena ini masih mantan mahasiswa kedokteran yang akhirnya memang menjadi hampir berhasil melaksanakan menjadi meracuni catering untuk polisi-polisi. Ini kedokteran, jadi dia betul-betul mempelajari cara kerja racun dan sebagainya, bagaimana cara membunuh pelan dan sebagainya. Hampir, tapi sebelum melaksanakan sudah ketangkap Densus. Hari ini sudah sadar orangnya, tinggal di Brebes. Nah, kelompok-kelompok dari Eksak ini kenapa menjadi sasaran utama? Karena cara bekerjanya ajaran-ajaran yang radikal seperti Wahabism dan juga yang kemudian mengarah kepada ekstremis dan terorisme ini, mereka hanya memberi dua pilihan, antara hitam atau putih, dan ini eksak banget, eksak sekali. Tidak ada alternatif lain abu-abu atau warna-warna yang sifatnya degradatif, nggak ada. Kamu memilih hitam atau putih, dan ini eksakta. Nah ini kenapa anak-anak dari fakultas yang sifatnya keilmuan eksakta ini mudah terpapar, karena memang mereka tidak terbiasa menggunakan opsi-opsi lain. Dia selalu eksak yang dipelajari. Kamu mau jadi hitam atau putih, kamu pilih Pancasila atau pilih Al-Quran, kamu pilih Jokowi atau pilih menjadi pengagumnya Nabi Muhammad. Ini kan pilihan yang hitam dan putih meskipun tidak apple to apple. Nah ini yang diberlakukan kepada mereka untuk melakukan proses infiltrasi ideologis. Makanya kalau orang yang berpendidikan yang masuk ke jaringan teror itu rata-rata dari mahasiswa eksak, kedokteran, MIPA, atau setidaknya dia ketika SMA itu fisika, biologi, bukan sosial. Makanya banggalah mahasiswa-mahasiswa yang waktu SMA-nya sosial. Saya sosial, sos yang kerjanya cuma nongkrong ngopi, tapi justru aman dari berbagai infiltrasi ideologi. Anak-anak yang eksak ini malah rentan karena dia terbiasa hidupnya, disiplin keilmuannya itu terbiasa dengan hal-hal yang pasti, dengan pilihan-pilihan yang pasti. You gonna be black or you gonna be white. Nah itu aja, nggak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan you have to be a middle path, nggak ada. Kamu harus di tengah, nggak ada. Eksak itu nggak begitu. Eksak itu kamu berada di hitam atau putih, itu aja pilihannya. Nah ini yang membuat kerentanan vulnerability Pak Dokter terhadap kalangan-kalangan mahasiswa eksakta, termasuk dokter. Makanya ketika dia menjadi dokter, dia mudah terpapar oleh ajaran ini. Oh banyak sekarang. Saya juga ke dokter gigi, bahkan datang ke dokter gigi, saya mau implan ini, mau implan gigi saya yang udah mulai bolong gitu, biar disumpel gitu. Keluar dokternya, waduh kok dokternya begini. Dok, sudah celananya segitu, wah jenggotnya segini, ya jenggot memang bukan ukuran, bukan indikator. Orang NU banyak kok yang celananya itu cingkrang pakai celana apa pensil itu, celana apa, celana yang kayak umroh itu buat ihram itu banyak. Kalau kita naik haji kan banyak orang yang pakai celana waktu umroh itu di luar ihram itu kan segini cingkrang semua ya, 3/4 itu. Tapi ini benar-benar ketika masuk, oh ini Islam Barawi ya, kok dia tahu saya, kok sampean tahu saya? Oh ya saya tahu karena ini yang selalu menyerang Salafi, saya Salafi Pak. Waduh ini dokter ini, kalau enggak ini gusi saya bisa rompal semua ini. Ya akhirnya kita aja ngobrol. Ya akhirnya Pak, meskipun saya ini berlawanan pemahaman agama dengan sampean, tapi sampean tetap profesional kan terhadap gigi saya. Ya akhirnya, ya Pak, ya akhirnya saya pahamkan bahwa beragama itu tujuannya bukan mengkafirkan orang atau memusuhi orang yang berbeda, tapi semua agama itu ya berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Kelemahan Wahabi Salafi itu adalah tidak menempatkan kemanusiaan dan kemanusiaan sebagai basis utama dalam intimasi sosial dan muamalahnya. Terus dia bilang,
Oh ya oke, saya sepakat kalau itu. Ya udah kerjakan gigi saya. Saya kaget juga. Nah ini kan akhirnya memang akan terhubung kepada persoalan-persoalan profesionalitas. Kalau saya tidak sanggup melawan dan mengajak diskusi Bapak ini, coba bayangkan itu, bisa jadi geraham yang masih utuh dicopotin semua. Nah ini juga terjadi di Pakistan, Pak Dokter. Dokter-dokter di sana hari ini sedang mengalami permasalahan karena banyak yang terpapar oleh ajaran ini lewat organisasi namanya Laskar At-Thaibah. Jadi pasien pun mereka pilih. Kalau pasiennya non-Islam atau Islam yang tidak sama dengan dia, tidak akan dilayani. Ini di delegasi Pakistan kemarin berbicara di Tunis ke saya. Dia bilang di Pakistan itu persoalan itu juga berada di kalangan profesi. Nah ini kan bahaya semua. Nah oleh karena itu ya dokter-dokter NU harus diperbanyak. Karena NU aja, NU ini mohon maaf, kalau ada dokter hewan berbasis NU, kalaupun ada anjing pun kayaknya bakal disuntik itu. Karena memang ini profesionalitas itu menjadi tinggi dan hanya kader-kader NU yang siap untuk melakukan itu. Nah ini kalau persoalan-persoalan ranah-ranah profesi ini sudah terpapar oleh persoalan ideologis, bahaya sekali. Kemarin Pak, ini terakhir Pak Dokter, ini soal polisi. Masjidnya polisi dibom oleh polisi di Pakistan. Sesama polisi, cuma yang satu polisi biasa, yang satu polisi Wahabi. Meninggalnya banyak sekali itu, coba di googling. Pelakunya adalah polisi yang terpapar oleh Laskar At-Thaibah. Dan bahkan ada polisi yang terpapar Wahabi ketika ada korban pemerkosaan perempuan melaporkan, Pak saya diperkosa, setelah diselidiki pemerkosanya Islam, akhirnya apa? Laporannya tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Alasannya dia adalah budak yang halal untuk diperkosa. Silahkan googling juga, suicide and rape in Pakistan misalnya, cari beritanya ada. Nah ini kan kalau sudah persoalan-persoalan ideologis masuk ke tataran profesi memang bahaya. Nah ini gerakan-gerakan ini sebenarnya memang sudah harus menjadi pusat perhatian NU untuk memberikan pemahaman kepada kalangan profesi, termasuk polisi. Kalau polisi insya Allah kita udah bergerak, kita punya aturan Pak. Satu-satunya lembaga negara yang hari ini punya aturan, anggotanya tidak boleh menganut paham Wahabi Salafi, hanya Polri loh, hanya Polri. Yang lain belum ada, Kementerian Agama aja belum ada ini Gus Yakut ini perhatian ini. Nah ini Polri itu punya Perpol nomor 7 tahun 2022 yang melarang semua anggota polisi dimanapun yang bertugas di seluruh dunia ini, anggota Polri ya, tidak boleh menganut paham Wahabi Salafi. Aturannya sahih, ditandatangani oleh Kapolri dan Wakapolri, ditambah dengan surat edaran dari Wakapolri, ini akan diberlakukan secepatnya. Dan betul sudah kurang lebih sekitar 800 perwira aktif yang sudah ditindak, diberikan pemahaman, dikarantina, diluruskan pemikirannya. Beberapa diperiksa oleh Propam, dipatsus dan sebagainya. Udah banyak, diam-diam itu. Tapi saya nggak apa-apa, saya omongin ini sebagai pemacu kepada teman-teman NU bahwa di Polri pun sudah mulai melakukan proses resistensi terhadap ajaran-ajaran yang justru mengajari kita kebencian dan caci maki ini, termasuk takfir dan sebagainya. Nah ini penting, teman-teman NU jangan lelah bergerak untuk melawan ini. Nanti daripada negara kita ambruk perlahan oleh pemahaman yang seperti ini, pada akhirnya kita betul-betul menghadapi sebuah revolusi besar. Nah ini yang harus kita lakukan untuk gerakan-gerakan di tengah masyarakat kita. Masa kalah sama saya yang sendirian? Saya itu diundang ke sana kemari itu bergerak sendiri loh. Sampai kemarin Gus Ali yang undang saya ini, pertama itu, Gus saya sewakan hotel, nggak perlu, saya berbiaya sendiri, saya mampu. Bisarohnya apa? Bisaroh lagi, hotel aja nggak mau, malah amplop. Saya itu kemana-mana nggak pernah mau nerima amplop Pak. Mohon maaf ini, wallahi demi NU, wallahi saya ulang-ulang ini. Bahkan kami bantu kalau yang ada ini itu pesantren, kecuali PCNU Demak ini udah habis duit saya. Nah ini teman-teman mohon gerakan ini pakai untuk menginfluence 1-2 orang lingkungan terdekat sampai lingkungan terbesar. Kalau nggak begitu kita tidak bisa, competitiveness kita terhadap peradaban manusia kita akan ketinggalan. Jadi begitu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua.
Mohon maaf, saya agak buru-buru karena saya harus ke Makassar besok. Ini saya lewat jalan darat ke Jakarta soalnya, Kiai. Terima kasih. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gus Islah Bahrawi yang telah menyampaikan beberapa hal yang tentu yang disampaikan beliau bukan hanya soal mindset, pola pikir, soal wacana, tetapi juga menyampaikan beberapa data terkait kondisi real di lapangan, kondisi warga NU dan kita semuanya gitu ya. Tadi Gus Islam menyampaikan tentang Somalia. Kemarin itu saya ketemu dengan Dubes Somalia, dan sekarang Somalia memang punya orientasi untuk agar banyak mahasiswa yang kuliah di PTKIN, termasuk kemarin minta ke YN Kudus beasiswa, dan insya Allah tahun ini saya beri beasiswa 10 orang dari Somalia gitu. Ya, harapannya memang kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai NU, nilai-nilai Aswaja Nahdiyah, dan sekaligus juga tadi NU itu menjadi bagian penting baik itu di Indonesia maupun di dunia. Mungkin itu dari pemaparan Gus Islah Bahrawi. Saya mohon maaf karena mestinya tadi banyak yang ingin bertanya dan ingin menyampaikan gagasan, pendapat, serta tukar pikiran, feedback. Tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan dan tidak mengizinkan kepada kita, karena setelah ini nanti akan ada agenda muskercap, dan harapannya semua rangkaian dari tadi pagi pembukaan, sekarang ini halakoh kebangsaan, dan nanti muskercap betul-betul menjadi inspirasi kita semuanya dan menjadi entry point kita dalam rangka untuk bagaimana langkah PCNU 5 tahun ke depan. Demikian dari kami. Sebelum saya tutup, kita kasih aplaus untuk Gus Islah Bahrawi bersama. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halaqah kebangsaan dalam rangka memperkokoh akidah Aswaja dan peran Jam'iyah menuju kemandirian umat. Roma-Roma Yai yang saya hormati, untuk acara selanjutnya adalah musyawarah kerja. Buku musker nanti akan dibagi di ruang kerja sekaligus ruang rapat kerja sekaligus absensi di sana. Maka para ketua PCNU dan para wakil ketua PCNU dan wakil sekretaris untuk bisa membaca ruang tempat musker yang sudah kita share ke grup pengurus harian dan pengurus pelantik dan panitia pelantikan. Silakan, ada di ruang sebelah masjid, ada di Rusunawa Les Bumi, kelihatannya ada di Rusunawa sama LTMNO. Coba dilihat para wakil ketua, teman-teman untuk diajak ke sana, sekaligus nuwun sewu para pengurus MBCNO juga masuk di kegiatan musyawarah kerja. Monggo dipersilakan. Untuk Suriah kita bagi menjadi dua, yaitu di RMI NO sama LBNO. Untuk RMI NO, untuk yang Dimas coba ya. Ya sebentar. Untuk RMI NO, Rois MBC Depet, Rois MBC Bunagung, Rois MBC Karanganyar, Meranggen, Guntur, Sayung, MBC Karangtengah,